warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak hebatku. Apa kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta semangat belajar selalu, walau dalam kondisi virtual class atau pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anak hebatku kelas 11 OTKP, sebelum memulai aktivitas, mari kita awali dengan berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bagi yang beragama non-muslim, silakan sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Baik, anak-anak hebatku kelas 11 OTKP, pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan KD yang berjudul mengevaluasi penilaian kinerja pegawai. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan KD perencanaan dan pengembangan karir pegawai. Ya, sebagai kelanjutannya kita pada kali ini kita membicarakan tentang ruang lingkup penilaian kinerja pegawai. Oke, baik, ini kurikulum vitae Ibu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, kita kenalan ya bagi yang belum kenal. Bagi yang sudah kenal semoga semakin dekat gitu ya. Oke, selalu sehat semangat. Kalimat motivasi kita pada pembelajaran kita kali ini yaitu no pain, no gain. Ya, tidak ada ya sebuah tujuan kita raih tanpa bekerja keras ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. No pain, no gain. Sudah isi link presensinya. Kemudian seperti biasa pada saat PJJ prokes ya, selalu biasa Ibu ingatkan. Kemudian K3, kemudian tidak tidur pada saat PJJ, tidak makan dan minum. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian kinerja pegawai. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang ruang lingkup kinerja pegawai. Yang ketiga, kalian mampu mengemukakan kegunaan kinerja pegawai. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi tujuan kinerja pegawai. Oke, kinerja ya, sering ya mendengar kata ini ya dalam kegiatan pekerjaan kantor ya, kinerja, produktivitas, efisiensi ya. Nah, sebenarnya apa sih itu kinerja ya? Kinerja itu adalah sebuah perilaku yang ditampilkan karyawan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Ya. Objek penilaian kinerja seorang karyawan itu meliputi kemampuan, ya, kemudian kecakapan, dan juga keahlian karyawan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya penilaian kinerja seorang karyawan tersebut bukan hanya berkisar masalah kemampuan dia dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, namun didukung pula oleh skill, ya, kecakapan, keahlian, ya, kompetensi kerja yang dia miliki untuk menunjang keterlaksanaan proses pekerjaan dia di instansinya, gitu ya. Jadi dia harus punya skill yang mendukung. Nah, ruang lingkup penilaian kinerja, ya, suatu penilaian kinerja dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Dengan demikian, perusahaan mampu mengukur tingkat produktivitas karyawan dalam bekerja. Ya, jadi melalui penilaian kinerja ini, ya,
Perusahaan mampu memetakan, ya, mampu mengukur, mampu menilai mana karyawan yang produktivitasnya sudah baik, mana karyawan yang produktivitasnya masih harus dibina lagi, mana karyawan yang produktivitasnya sesuai dengan standar pekerjaan yang dimaksud. Ya, jadi itu adalah ruang lingkup penilaian kinerja. Ya, untuk memetakan. Oke, baik. Nah, di sini ada 10 kriteria karyawan atau pegawai yang disukai pimpinan. Ini pun sebagai salah satu dari sekian banyak tolak ukur yang menjadi patokan dalam penilaian kinerja pegawai. Di antaranya yang pertama adalah sikap disiplin. Nah, ini sudah pasti ya, disiplin. Ya, suatu sikap mentaati peraturan gitu ya, disiplin. Kemudian kinerjanya baik. Ya, kemudian dia mempunyai inisiatif tinggi. Ya, inisiatif ya, prakarsa ya dalam bahasa Indonesia, sinonimnya inisiatif. Dia mempunyai istilahnya tanpa menunggu instruksi, harus dia mempunyai ide-ide cemerlang ya, berinisiatif. Kemudian bekerja sama dengan baik. Kemudian mampu bekerja dengan cepat, sistematis, dan efisien. Kemudian dia juga memiliki ide-ide cemerlang ya dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Nah, kemudian ini nih yang tidak kalah pentingnya, friendly atau ramah dan juga murah senyum. Ya, jadi attitude kita ya bisa terlihat dari gestur wajah ya, friendly ya, kemudian murah senyum. Kemudian siap menerima pekerjaan berat atau dalam istilah pegawai itu disebut working under pressure, bekerja di bawah tekanan ya, bekerja keras. Kemudian hasil kerja rapi dan juga memuaskan ya. Nah, kemudian manfaat penilaian kinerja di sini ada 4. Yang pertama yaitu perbaikan kinerja. Apa maksudnya? Penilaian kinerja ini dapat digunakan pimpinan beserta stafnya dalam usaha perbaikan kinerja melalui berbagai program dan juga usaha. Hal ini dilakukan demi perkembangan perusahaan pada masa-masa berikutnya. Itu adalah perbaikan kinerja. Yang kedua adalah penyesuaian kompensasi. Apa maksudnya? Bahwasanya suatu perusahaan dapat menentukan kompensasi atau penggajian karyawan berdasarkan penilaian kerja yang sudah dia lakukan. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat menentukan karyawan yang perlu dinaikkan gajinya ataupun diberikan bonus. Ya, jadi dengan begitu motivasi karyawan itu dalam bekerja akan semakin meningkat. Ya, penyesuaian kompensasi. Jadi mana karyawan yang rajin, yang tidak rajin ya, itu bisa dipetakan. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi. Penilaian kinerja dapat digunakan sebagai sarana dokumentasi. Gitu ya. Dokumentasi apa? Tentang fakta-fakta ya, data yang pasti, sistematik dan juga faktual. Dan yang terakhir adalah posisi tawar. Maksudnya penilaian kinerja dapat dilakukan bagi manajemen untuk melakukan posisi tawar yang rasional ya, tawar menawar dalam arti posisi atau jabatan dari si pegawai tersebut. Itulah 4 manfaat dari kegunaan penilaian kinerja. Kemudian tujuan penilaian kinerja yang pertama adalah membedakan karyawan yang satu dengan yang lainnya. Itu sudah pasti. Ya. Kemudian mendorong pertanggungjawaban dari karyawan dalam bekerja. Ya, setiap kita dalam melakukan sebuah aktivitas itu pasti harus ada pertanggungjawabannya. Kemudian meningkatkan motivasi kerja, ya, dapat meningkatkan prestasi kerja si pegawai tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan imbalan yang sesuai dengan beban kerja. Karena sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya bentuk imbalan yang merupakan hak yang harus diterima oleh seorang pegawai diantaranya ada kenaikan gaji berkala, kemudian gaji pokok, ya, gaji istimewa, bonus, insentif, itu harus disesuaikan dengan beban kerja. Karena tiap-tiap pegawai dalam bekerja itu mempunyai beban kerja yang berbeda. Gak mungkin dong pegawai yang kerjanya santai, yang ritme kerjanya biasa dengan pegawai yang ritme kerjanya tinggi, ya, mobilitas kerjanya tinggi, itu disamakan insentifnya. Sangat tidak mungkin. Ya,
yang produktivitas kerjanya baik, kinerjanya baik, pasti mendapatkan insentif atau bonus yang lebih banyak ketimbang seorang pegawai yang dalam pekerjaan sehari-harinya itu tidak menerima beban kerja yang terlalu banyak. Itu maksud dari penjelasan poin 5, tujuan dari penilaian kinerja pegawai. Ya. Oke, baiklah. Ini video singkat dari Ibu. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi melalui platform-platform yang lain, apakah melalui GCR atau melalui Blogspot, ya, melalui berbagai platform pembelajaran. Gitu ya, Nak ya. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar. Protokol kesehatannya jangan lupa di era pandemi, ya. Oke, salam belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.